Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Arini. Kehidupanku, yang tadinya seindah lukisan, kini hancur lebur hanya dalam satu malam. Kebahagiaan yang kupikir akan abadi, kini tinggal kenangan. Satu malam yang mengubah segalanya, ketika kakakku kabur dan aku dipaksa menggantikan posisinya. Dipaksa menjadi pengantin pengganti, untuk menikahi seorang pria yang tidak pernah kukenal. Namun siapa sangka, takdir mempermainkanku. Akankah kebahagiaan itu datang? Atau justru sebaliknya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Kehidupanku sempurna, bahkan terlalu sempurna. Namaku Arini, mahasiswi seni yang setiap harinya dikelilingi kemewahan. Ayahku, seorang pengusaha sukses, dan ibuku, wanita anggun yang selalu menjaga citra keluarga. Semua orang bilang aku beruntung. Tapi, aku tidak pernah merasa begitu. Tentu saja, semua mata lebih tertuju pada kakakku, Kirana. Kirana lebih dari sekadar beruntung. Ia cantik, cerdas, dan memesona. Ia adalah kesayangan semua orang, termasuk calon suaminya, Adit. Adit, putra tunggal dari keluarga terpandang, teman lama keluargaku, dan sosok yang akan menjadi bagian dari kami. Pernikahan mereka, yang akan dilangsungkan di sebuah hotel mewah di Jakarta, bukan hanya tentang cinta, tapi tentang penyatuan dua dinasti bisnis besar. Sebuah pernikahan yang sudah direncanakan sejak kami masih kecil. Arini, jangan melamun terus, tegur ibuku, saat aku sibuk memperhatikan Kirana yang sedang mencoba gaun pengantinnya. Kirana, di balik senyum manisnya, terlihat murung. Matanya kosong, seolah ada beban berat yang dipikulnya. Aku seringkali melihatnya melamun di teras rumah kami, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ia juga sering menolak ajakan Adit untuk makan malam. Aku sempat bertanya padanya, Kirana, apa kau baik-baik saja? Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, aku baik-baik saja, Arini. Aku tahu ia berbohong, tapi aku tak punya hak untuk ikut campur. Hingga satu malam, semuanya berubah. Kirana kembali melamun, tapi kali ini ia terlihat lebih sedih dari biasanya. Aku menghampirinya, dan bertanya lagi. Kirana, ada apa? Tanyaku dengan suara pelan. Ia menoleh, dan tersenyum. Aku tidak bisa menikah dengannya, Arini. Hatiku bukan miliknya. Aku terkejut. Apa maksudmu? Ia hanya terdiam. Air matanya menetes. Aku tidak bisa menikah dengan Adit. Aku mencintai orang lain. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya diam. Aku tahu Kirana sangat mencintai pria itu. Dan aku tahu pria itu bukan Adit. Puncak ketegangan terjadi 3 hari sebelum pernikahan. Kirana menghilang. Ia kabur dari rumah, meninggalkan sebuah surat yang singkat dan membingungkan. Aku menemukannya di kamarnya. Isinya hanya 2 kalimat. Maafkan aku tidak bisa. Aku mencintai orang lain. Dunia kami hancur. Ayahku sangat marah. Ia menghubungi keluarga Adit, dan memohon maaf. Ayah takut dengan konsekuensi bisnis dan reputasi. Ayah sangat panik. Apa yang harus kita lakukan? Tanya ibuku dengan suara panik. Ayah hanya terdiam. Wajahnya terlihat sangat lelah, seolah-olah beban berat menimpanya. Arini harus menggantikannya. Ayahku tiba-tiba berkata, suaranya pelan tapi tegas. Aku terkejut. Ibuku juga. Ayah, apa yang kau katakan? Kau harus menggantikan Kirana. Ini adalah satu-satunya jalan, jawab ayah, matanya menatapku tajam. Aku menolak dengan keras. Aku tidak bisa, ayah. Aku tidak bisa menikahi orang yang tidak aku cintai, ucapku. Kau harus, teriak ayah. Ini demi keluarga kita, Arini. Hanya ini satu-satunya jalan. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku melihat ibuku. Ia hanya bisa menangis dan diam. Aku tahu ibuku tidak setuju, tapi ia juga tidak bisa melawan ayah. Aku pasrah. Aku hanya bisa menangis.
Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan bicara dengan Adit, ujar ayah. Aku merasa duniaku hancur. Aku harus menikah dengan pria yang tidak aku kenal, dan menjadi pengganti kakakku. Aku tidak tahu bagaimana Adit akan bereaksi. Aku hanya bisa menangis, dan berharap Allah menolongku. Hingga hari itu tiba. Hari di mana aku harus menjadi Kirana. Hari itu, aku duduk di kursi rias pengantin. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku pucat, dan mataku sembab. Aku tidak bisa berhenti menangis. Aku tidak tahu bagaimana Adit akan bereaksi. "Arini, sudah siap?" tanya ibuku. Aku hanya mengangguk. Aku melihat gaun pengantin yang Kirana pilih. Gaun putih panjang yang cantik. Gaun itu seharusnya menjadi gaun pengantin Kirana, bukan gaun pengantin pengganti. "Kau harus memakai cadar, Arini. Adit tidak boleh tahu kau bukan Kirana," kata ibuku. Aku kembali terkejut. "Kenapa, Bu?" "Ayahmu sudah bicara dengan keluarga Adit. Mereka setuju pernikahan ini tetap berjalan. Asalkan tidak ada yang tahu kalau kau yang menggantikan Kirana," jawab ibuku. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa pasrah. Aku harus menutupi wajahku dengan cadar. Aku harus menjadi orang lain. Aku berjalan menuju pelaminan, ditemani ayah. Aku melihat Adit. Ia terlihat tampan dengan jas hitamnya. Matanya kosong. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan. Acara pernikahan berjalan dengan cepat. Aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya ingat aku mengucapkan sumpah pernikahan dengan suara gemetar. Dan aku hanya ingat saat aku melihat Adit. Mata kami bertemu sesaat. Aku tidak tahu apa yang ia lihat, tapi aku tahu ia tidak melihatku sebagai Arini. Setelah acara selesai, aku dan Adit tinggal di sebuah rumah mewah yang sudah disiapkan ayah. Rumah itu terletak di sebuah perumahan elit di Jakarta Selatan. Rumah itu sangat besar. Tapi, suasananya sangat canggung. Kami berdua duduk di ruang tamu, terdiam. Adit terlihat lelah. Aku tidak berani bicara. "Kamu mau minum?" tanyaku dengan suara pelan. Adit hanya menggelengkan kepalanya. Ia berdiri, dan berjalan menuju kamarnya. Aku mengikutinya. "Kamu mau tidur?" tanyaku. Adit hanya mengangguk. Ia membuka pintu kamarnya, dan masuk. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus tidur di mana. Aku akhirnya memilih untuk tidur di kamar tamu. Aku berbaring di kasur, dan menangis. Aku merasa sangat kesepian, dan tidak berharga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan kami. Aku hanya berharap Allah menolongku, dan memberikan jalan keluar. Sampai keesokan harinya, saat kami sarapan. "Maaf," kata Adit. Aku terkejut. "Untuk apa?" "Untuk semuanya." "Aku tidak tahu harus berbuat apa," jawab Adit. Aku hanya diam. Aku tahu ia tidak bersalah. Ia hanya korban. "Aku tahu kamu bukan Kirana," lanjutnya. Aku terkejut. Mataku membelalak. "Bagaimana kamu tahu?" Ia tersenyum. "Sikapmu berbeda. Kirana tidak pernah secanggung ini." "Maafkan aku," kataku. "Tidak apa-apa," jawab Adit. Ia bangkit dari meja makan, dan berjalan menuju pintu. "Aku akan ke kantor," katanya. Aku hanya mengangguk. Aku melihat punggungnya yang menghilang di balik pintu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa duniaku hancur. Lagi. Aku sendirian. Di rumah yang sangat besar. Aku merasa seperti orang asing. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku kembali ke kamar, dan menangis. Aku merasa sangat lelah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan kami. Aku hanya berharap Allah menolongku, dan memberikan jalan keluar. Aku kembali ke kamar, dan menangis. Aku merasa sangat lelah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan kami. Aku hanya berharap Allah menolongku, dan memberikan jalan keluar. Aku hanya berharap, semua ini akan segera berakhir. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa sangat kesepian. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku hanya bisa berdoa. Dan berharap,
Suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Aku hanya berharap. Hari-hari berlalu, dan semuanya terasa hampa. Rumah mewah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ini terasa dingin. Seperti sebuah museum yang hanya diisi oleh keheningan. Aku dan Adit, kami hidup di bawah atap yang sama, tapi seolah-olah kami terpisah oleh jurang yang dalam. Kami seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi takdir. Aku berusaha, sungguh. Aku mencoba memasak untuknya, menyiapkan sarapan, bahkan mencoba membersihkan kamarnya. Tapi, ia selalu menolak dengan halus. Aku sudah makan, katanya suatu pagi, ketika aku menawarkan sarapan yang aku buat dengan susah payah. Tidak perlu, biar nanti ada yang membersihkan, jawabnya lagi, saat ia melihatku memegang sapu di depan kamarnya. Hati kecilku hancur, lagi dan lagi. Aku merasa seperti bayangan yang tak terlihat. Keberadaanku di rumah ini seolah-olah tidak berarti. Suatu sore, aku mencoba mencari kesibukan di rumah. Aku berjalan-jalan, melihat-lihat setiap sudut ruangan. Mataku tertuju pada sebuah bingkai foto yang tergeletak di meja samping tempat tidur Adit. Aku mengambilnya, dan melihatnya. Itu adalah foto Kirana, kakakku. Ia tersenyum, dengan rambutnya yang tergerai. Aku merasa sangat kecil. Aku merasa tidak pantas berada di sini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku meletakkan foto itu kembali, dan berjalan keluar dari kamar. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku hanya bisa menangis. Aku merasa sangat lelah. Aku ingin semua ini berakhir. Hingga suatu malam, aku tidak bisa tidur. Aku bangun, dan berjalan ke teras. Angin malam Jakarta terasa dingin di kulitku. Aku menatap bintang-bintang, dan berharap suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Kamu tidak bisa tidur. Sebuah suara pelan mengagetkanku. Aku menoleh, dan melihat Adit berdiri di belakangku. Tidak, jawabku. Kamu kedinginan. Masuklah, katanya. Aku hanya diam, dan ia kembali masuk ke rumah. Aku mengikutinya. Kami duduk di ruang tamu. Suasananya kembali canggung. Tidak ada yang bicara. Aku menatapnya, dan ia menatapku. Ia terlihat lelah. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan. Aku minta maaf, kataku dengan suara pelan. Untuk apa? Untuk semuanya, untuk semua masalah ini. Ia terdiam. Bukan salahmu, katanya. Aku tahu, tapi... Ia tidak membiarkanku menyelesaikan kalimatku. Ia berdiri, dan berjalan ke kamarnya. Aku mengikutinya. Ia mengambil sebuah foto dari laci meja. Kali ini, bukan foto Kirana. Tapi, foto Kirana bersama seorang pria yang tidak aku kenal. Aku terkejut. Siapa dia? Tanyaku. Adit menatapku. Sahabatku, katanya. Aku bingung. Siapa dia? Tanyaku lagi. Ia tersenyum. Dia tukang cuci motor, jawabnya. Aku semakin bingung. Jadi, Kirana. Ya, Adit mengangguk. Kirana mencintai dia. Aku tidak bisa berkata-kata. Pikiranku berputar-putar. Jadi, Adit tahu? Adit tahu Kirana mencintai orang lain? Kenapa kamu tidak bilang? Karena aku tidak bisa menikah dengan wanita yang tidak mencintaiku, jawabnya. Aku terdiam. Aku menatap Adit, matanya terlihat tulus. Kamu, sengaja? Ya, jawabnya. Aku yang membantu Kirana kabur. Duniaku berputar. Aku tidak percaya. Adit, calon suami Kirana, yang membantu Kirana kabur? Kenapa? Aku tidak bisa melihat dia menderita, lanjut Adit. Aku tahu dia tidak bahagia. Dan aku juga tidak bahagia. Aku terdiam. Jadi, selama ini, Adit juga merasa tertekan? Ia juga merasa tidak bahagia? Aku merasa sangat bersalah. Aku merasa sangat bodoh. Aku minta maaf, kataku. Tidak apa-apa, jawab Adit. Semua ini akan berakhir. Kita akan bercerai setelah semua urusan bisnis selesai. Hatiku hancur. Lagi. Tapi, kali ini rasanya berbeda. Aku tidak tahu kenapa. Aku merasa lega. Lega karena Adit tidak jahat. Dan juga merasa sedih.
Sedih karena semua ini akan berakhir. Adit kembali ke kamarnya, dan aku kembali ke kamar tamu. Aku berbaring di kasur, dan menangis. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sangat bingung. Tapi, aku juga merasa lega. Lega karena rahasia ini akhirnya terungkap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan kami. Aku hanya berharap Allah menolongku dan memberikan jalan keluar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Pagi itu, Adit kembali ke rumah dengan wajah lelah dan kemeja yang sedikit kotor. Aku melihatnya, dan aku merasa aneh. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada yang berbeda dari dirinya. Aku berjalan ke dapur dan membuatkan teh hangat untuknya. "Ini," kataku, sambil menyodorkan teh hangat. "Terima kasih," jawab Adit, matanya menatapku. Ia terlihat terkejut. Kami duduk di ruang tamu. Tidak ada yang bicara. Tapi, kali ini suasananya tidak canggung. Aku merasa nyaman. "Kamu dari mana?" tanyaku. "Dari tempat cuci motor," jawab Adit. Aku terkejut. "Cuci motor?" tanyaku, bingung. "Ya," jawabnya. "Aku yang bantu Reza. Dia sibuk, jadi aku bantu dia." Aku terkejut. "Jadi, Adit membantu Reza, tukang cuci motor yang dicintai Kirana? Kenapa?" Adit tersenyum. "Dia sahabatku. Aku tidak bisa membiarkannya kesusahan." Hatiku terasa hangat. Aku tidak menyangka Adit begitu baik. Ia tidak hanya membantu Kirana, tapi juga membantu pria yang dicintai Kirana. Aku merasa sangat bersalah, karena selama ini aku salah menilainya. "Aku minta maaf," kataku. "Untuk apa?" "Untuk semuanya," jawabku. Aku tidak tahu kalau kamu orang yang baik." Adit tersenyum. "Tidak apa-apa," katanya. Setelah itu, hubungan kami mulai membaik. Kami mulai bicara, tidak hanya tentang pekerjaan atau hal-hal yang tidak penting, tapi tentang diri kami sendiri. Aku tahu Adit sebenarnya adalah seorang pria yang sangat baik, dan ia sangat tertarik dengan seni, sama seperti aku. "Aku suka lukisanmu," katanya suatu hari, saat ia melihat lukisanku di kamar. "Kamu tahu seni?" tanyaku. "Ya," jawabnya. "Aku suka melukis. Tapi, ayahku tidak mengizinkanku menjadi seniman." Aku tersenyum. Aku merasa kami memiliki banyak kesamaan. Dan aku merasa kami semakin dekat. Satu malam, saat kami sedang makan malam, Adit berkata, "Aku tahu kamu bukan Kirana. Tapi, aku senang kamu di sini." Hatiku terasa hangat. Aku tidak bisa menahan senyum. "Aku juga," kataku. Aku merasa bahagia. Aku tidak lagi merasa tertekan seperti dulu. Aku merasa nyaman. Aku merasa aku bisa menjadi diriku sendiri. Hingga suatu hari, teleponku berdering. Itu Kirana. Aku mengangkatnya, dan suaranya terdengar cemas. "Arini, kamu di mana? Aku harus bicara denganmu," katanya. Aku memberitahunya alamat rumahku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu bagaimana Adit akan bereaksi. Beberapa jam kemudian, bel pintu berbunyi. Aku membukanya, dan aku melihat Kirana berdiri di depan pintu. Di sampingnya, berdiri seorang pria. Mataku membelalak. Pria itu adalah Reza, tukang cuci motor yang dicintai Kirana. "Maafkan aku, Arini," kata Kirana, matanya berkaca-kaca. "Tidak apa-apa," jawabku, sambil memeluknya. Adit datang, dan ia menyambut Reza dengan senyum hangat. "Hei, sudah lama tidak bertemu," katanya. Reza tersenyum. "Ya, sudah lama sekali." Kami berempat duduk di ruang tamu. Suasananya canggung, tapi perlahan, kami mulai bicara. Kirana dan Reza menceritakan semuanya, tentang bagaimana mereka bertemu, dan bagaimana mereka saling mencintai. Dan Adit menceritakan semuanya, tentang bagaimana ia membantu Kirana. Aku melihat mereka, dan aku merasa bahagia. Aku merasa bahagia karena semua ini akan berakhir. Tapi, di sisi lain, aku juga merasa sedih. Sedih karena aku akan kehilangan Adit. Kami menghabiskan malam itu dengan bercerita.
Kirana dan Reza meminta maaf kepada Adit, dan Adit memaafkan mereka. Ia juga mengucapkan selamat atas hubungan mereka. Kamu harus bahagia, Kirana, kata Adit. Kirana tersenyum. Terima kasih, Adit. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan Adit. Aku memikirkan semua yang telah ia lakukan untukku. Ia adalah pria yang baik, tulus, dan penuh kasih sayang. Aku merasa, aku mulai jatuh cinta padanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan kami. Aku hanya berharap Allah menolongku dan memberikan jalan keluar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa berbeda. Ada semacam kelegaan dan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setelah Adit bertemu Reza dan Kirana, ia tampak lebih santai. Aku juga merasa lebih nyaman. Malam itu, kami makan malam bersama, hanya berdua. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang seni, tentang impian kami, dan bahkan tentang masa lalu kami. Aku tidak tahu kalau kamu suka melukis, kataku, sambil tersenyum. Ya, aku suka, jawab Adit, matanya berbinar. Tapi, ayahku bilang itu hanya hobi. Ia ingin aku fokus pada bisnis. Aku mengerti perasaannya. Aku juga pernah merasakan hal yang sama. Ayahku juga ingin aku fokus pada bisnis, tapi aku memilih seni. Aku mengerti, kataku. Tapi, jangan pernah berhenti melukis. Itu adalah bagian dari dirimu. Adit tersenyum. Terima kasih, katanya. Malam itu, kami kembali ke ruang tamu. Kami menonton film, dan aku tertidur di sofa. Saat aku terbangun, aku sudah berada di kamarku. Aku melihat Adit, ia sedang menyelimutiku. Tidurlah, katanya, suaranya pelan. Hatiku berdegup kencang. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Aku merasa sangat nyaman dan aman di dekatnya. Aku tahu, aku mulai jatuh cinta padanya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari ayah. Adit dan Kirana harus bercerai, katanya. Dan setelah itu, Adit harus menikahi Arini. Aku terkejut. Ayah, apa yang kau katakan? Ayah sudah bicara dengan keluarga Adit. Mereka setuju, kata ayah. Aku merasa duniaku hancur. Aku tidak ingin menikah dengannya karena paksaan. Aku ingin menikah dengannya karena cinta. Tapi, aku tidak bisa menolak ayah. Aku tidak bisa menolaknya, karena aku tahu itu akan merusak hubungan kami. Aku berjalan ke kamar, dan menangis. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sangat bingung. Aku ingin menikah dengan Adit, tapi aku tidak ingin menikah karena paksaan. Adit datang, dan ia melihatku menangis. Kenapa? Tanyanya. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis. Ayahmu meneleponku, katanya. Aku terkejut. Jadi, ia sudah tahu? Aku tahu kamu tidak ingin menikah denganku karena paksaan, katanya. Aku juga tidak. Aku menatapnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Adit tersenyum. Kita akan jujur pada mereka. Kita akan bicara dengan mereka, dan bilang kalau kita ingin menikah karena cinta. Hatiku berdebar kencang. Aku merasa sangat bahagia. Aku merasa, aku bisa mengandalkannya. Keesokan harinya, kami pergi ke rumah orang tuaku. Kami duduk di ruang tamu, dan aku melihat ayah dan ibu. Ayah terlihat lelah, dan ibu terlihat cemas. Ayah, ibu, kataku, kami ingin bicara. Ayah menatapku, dan mengangguk. Kami tidak ingin menikah karena paksaan, kata Adit, suaranya tegas. Kami ingin menikah karena kami saling mencintai. Ayah terkejut. Ibu juga. Apa yang kau katakan? Tanya ayah, suaranya tinggi. Kami saling mencintai, ayah, kataku. Dan kami ingin menikah karena kami saling mencintai, bukan karena paksaan. Ayah terdiam. Ibu menangis. Aku tahu mereka tidak percaya. Mereka pikir ini hanya akal-akalan kami. Ayah, kumohon, kataku, kami tidak berbohong. Ayah menatap Adit, matanya tajam. Apakah kau yakin? Tanyanya. Adit mengangguk. Ya,
Om, saya yakin. Ayah terdiam. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Dan akhirnya, ia menghela napas. Baik, katanya, ayah merestui kalian. Aku dan Adit saling berpandangan. Kami tersenyum. Aku merasa sangat bahagia. Aku tidak percaya. Ayah akhirnya merestui kami. Tapi, apa yang akan terjadi pada Kirana? Tanyaku. Kirana, ia sudah kembali, kata ayah, dan ia akan kembali menikah dengan Adit. Aku terkejut. Adit juga. Apa? Tanyaku. Kirana sudah kembali. Dan ia akan menikah dengan Adit, kata ayah, suaranya tegas. Kalian tidak bisa menikah. Hatiku hancur. Lagi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa duniaku hancur. Lagi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku melihat Adit. Matanya terlihat kecewa. Aku tahu ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sangat lelah. Aku ingin semua ini berakhir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan kami. Aku hanya berharap Allah menolongku dan memberikan jalan keluar. Perkataan ayah bagai petir di siang bolong. Aku dan Adit saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja kami dengar. Ayah, apa maksudmu? Tanyaku, suaraku bergetar. Kirana sudah kembali? Bukankah dia mencintai Reza? Ayah menghela napas panjang, wajahnya mengeras. Kirana sudah sadar. Dia tahu apa yang terbaik untuk keluarga ini. Dia akan kembali dan menikah dengan Adit. Adit langsung menyela. Om, maaf, tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa menikahi Kirana. Saya mencintai Arini. Ayah menatap Adit dengan mata tajam. Ada kilatan amarah di sana. Cinta? Cinta itu bisa dibentuk, Adit. Tapi reputasi dan bisnis keluarga tidak bisa. Kau tahu apa yang akan terjadi jika pernikahan ini batal? Kerugian besar, Adit. Dan itu bisa menghancurkan semuanya. Aku menatap ayah, air mataku menetes. Tapi, ayah, ini tentang kebahagiaanku. Tentang kebahagiaan kami. Kebahagiaan, ayah tertawa sinis. Kebahagiaanmu tidak lebih penting dari masa depan keluarga ini. Kamu tidak punya pilihan, Arini. Kamu akan tetap menjadi pengantin pengganti, sampai Kirana siap menggantikanmu. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku merasa ayah tidak lagi melihatku sebagai putrinya. Ia melihatku sebagai alat untuk menyelamatkan bisnisnya. Adit menggenggam tanganku erat. Ia menatap ayah. Om, saya tidak akan menikahi Kirana. Biarkan saya menikahi Arini. Saya janji akan membahagiakannya. Ayah menatap Adit, lalu beralih padaku. Jika kalian bersikeras, silakan. Tapi jangan salahkan ayah jika kalian tidak mendapatkan apa-apa. Ayah tidak akan memberikan sepeser pun. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Ancaman itu membuatku syok. Aku menatap Adit, mataku memohon. Adit, jangan. Adit tersenyum, senyumnya tulus. Tidak apa-apa, Arini. Kita akan baik-baik saja. Kita akan memulai dari nol. Aku tidak percaya. Adit, yang selama ini hidup dalam kemewahan, rela meninggalkan semuanya demi aku. Hatiku terasa hangat. Aku merasa sangat beruntung. Kami pergi dari rumah, tanpa membawa apapun. Kami tidak tahu harus pergi kemana. Kami hanya punya satu sama lain. Kami berjalan di jalanan Jakarta, tanpa tujuan. Kamu yakin? Tanyaku pada Adit. Ya, aku yakin. Jawabnya. Aku yakin kita bisa melewati ini semua. Kami berjalan terus. Hingga malam tiba, kami berhenti di sebuah warung kecil di dekat stasiun Tanah Abang. Kami makan, dan kami berbagi cerita. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini, kataku. Adit tersenyum. Aku juga. Malam itu, kami tidur di sebuah penginapan kecil. Kami tidak peduli. Kami hanya peduli satu sama lain. Keesokan harinya, kami memulai hidup baru. Adit mencari pekerjaan. Aku juga. Kami bekerja keras, dan kami mencoba membangun hidup kami dari awal. Suatu sore,
Saat aku sedang bekerja, aku mendapat telepon dari Kirana. Suaranya terdengar cemas. "Arini, aku harus bertemu denganmu. Ada yang harus aku beritahu." Aku memberitahunya alamatku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan ia beritahu. Beberapa jam kemudian, bel pintu berbunyi. Aku membukanya, dan melihat Kirana berdiri di depan pintu. Ia terlihat berbeda. Ia terlihat bahagia. "Arini, aku ingin minta maaf," katanya. "Aku tidak tahu apa yang ayah katakan padamu. Tapi, aku tidak akan kembali." Aku terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku sudah bertemu dengan Reza. Dan kami memutuskan untuk menikah. Kami tidak akan kembali ke rumah itu. Kami akan membangun hidup kami sendiri." Hatiku terasa hangat. Aku merasa sangat bahagia untuk Kirana. Ia akhirnya bisa memilih jalannya sendiri. "Jadi, Ayah berbohong. Ia hanya ingin kamu kembali," kata Kirana. "Ia tidak ingin kehilanganmu." Aku tidak bisa berkata-kata. Ayah berbohong? Kenapa? Ia juga berbohong tentang Adit. Ia bilang Adit setuju untuk menikah denganku. "Tapi, aku tahu itu tidak benar," kata Kirana. Aku terdiam. Aku tidak percaya. Ayah berbohong, hanya untuk membuatku kembali. "Aku ingin kamu tahu, aku mendukungmu," kata Kirana. "Aku mendukungmu dan Adit. Kalian pantas mendapatkan kebahagiaan." Aku memeluk Kirana. Air mataku menetes. Aku merasa sangat berterima kasih padanya. Ia akhirnya bisa jujur pada dirinya sendiri. Setelah Kirana pergi, aku menceritakan semuanya pada Adit. Ia hanya tersenyum. "Aku tahu ayahmu berbohong. Tapi, aku tidak peduli. Aku hanya peduli padamu." Hatiku berdebar kencang. Aku merasa sangat beruntung memiliki Adit. Beberapa hari kemudian, ayah menelepon. Suaranya terdengar lelah. "Arini, kau di mana?" "Ayah, aku baik-baik saja," jawabku. "Ayah ingin minta maaf," katanya. "Ayah tahu ayah sudah salah. Ayah minta maaf." Aku terkejut. "Ayah meminta maaf?" "Ayah merindukanmu," lanjutnya. "Ayah ingin kamu kembali." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Adit, apakah ia bersamamu?" Aku menoleh pada Adit. Ia mengangguk. "Suruh ia datang. Ayah ingin bertemu dengannya." Aku terdiam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya berharap Allah menolongku dan memberikan jalan keluar. Aku dan Adit saling berpandangan. Aku melihat keraguan di matanya, tapi aku juga melihat keyakinan. Kami tahu, ini adalah kesempatan terakhir kami untuk memperbaiki semuanya. Kami memutuskan untuk datang ke rumah ayah. Kami pergi bersama. Di perjalanan, aku merasa sangat gugup. Tapi Adit menggenggam tanganku erat dan berkata, "Semua akan baik-baik saja." Saat kami tiba, ayah dan ibu sudah menunggu. Wajah mereka terlihat cemas. Tapi ada kelegaan di mata mereka saat melihat kami. Ayah menatap Adit, matanya tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh penyesalan. "Adit, Om minta maaf," kata ayah. "Om sudah salah. Om terlalu mementingkan bisnis, sampai melupakan kebahagiaan putri Om sendiri. Maafkan Om, Nak." Adit tersenyum. "Tidak apa-apa, Om. Saya mengerti." Ayah terdiam. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Arini, ayah minta maaf. Ayah sangat merindukanmu." Aku tidak bisa menahan tangis. Aku memeluk ayah, dan kami menangis bersama. Aku tahu, ayah benar-benar menyesal. Setelah itu, ayah menceritakan semuanya. Ia bilang ia berbohong agar aku kembali. Ia takut kehilanganku. Ia juga bilang, ia tidak pernah setuju untuk menikahkan Kirana dengan Adit. Ia hanya pura-pura setuju karena ia tahu Kirana mencintai Reza. "Ayah hanya ingin kalian bahagia," kata ayah. "Ayah hanya ingin yang terbaik untuk kalian." Aku dan Adit saling berpandangan. Kami tersenyum. Kami tahu, ayah benar-benar tulus. Beberapa bulan kemudian, aku dan Adit menikah.
Pernikahan kami tidak mewah, hanya sederhana, tapi penuh kehangatan dan cinta. Ayah dan ibu datang, dan mereka terlihat sangat bahagia. Adit dan aku memulai hidup baru di rumah yang sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Adit kembali melukis, dan aku juga. Kami berdua bekerja keras, dan kami mencoba membangun hidup kami dari awal. Kami tidak peduli dengan harta, kami hanya peduli satu sama lain. Kami hidup bahagia, dan kami tidak pernah menyesal dengan keputusan kami. 1 tahun kemudian, Kirana dan Reza juga menikah. Mereka hidup bahagia. Mereka sering berkunjung ke rumah kami, dan kami sering bercerita. Kami berempat sangat akrab, dan kami tidak pernah melupakan semua yang telah terjadi. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras, Adit berkata, "Aku tidak pernah menyangka, tukang cuci motor seperti aku bisa menikah dengan putri orang kaya." Aku tersenyum. "Aku tidak peduli kamu tukang cuci motor. Aku mencintaimu, Adit." Adit tersenyum. "Aku juga mencintaimu, Arini." Kami berdua berpegangan tangan, dan menatap langit sore di Jakarta. Kami tahu, kami telah menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari harta atau kemewahan, tapi dari cinta yang tulus dan tulus. Dan aku, Arini, akhirnya aku tahu, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kehidupan yang sempurna, tapi dari hati yang tulus dan bersyukur. Aku tidak menyesal. Alhamdulillah.